Ini kelemahan Real Madrid, Inigo Martinez tegaskan Barcelona sudah siapkan taktik khusus. Inigo Martinez mengklaim bahwa Barcelona tahu di mana harus menyerang Real Madrid menjelang final Piala Super Spanyol melawan rival klasik mereka. Kedua tim akan bertarung memperebutkan trofi Piala Super Spanyol dini hari WIB. Barcelona sebelumnya sukses mengalahkan Athletic Bilbao di semifinal, sementara Real Madrid menghajar RCD Mallorca di pertandingan lainnya. Pertandingan ini menandai final El Clasico ketiga berturut-turut dalam kompetisi tersebut dan bentrokan kedua antara kedua raksasa Spanyol musim ini, menyusul kemenangan telak Barcelona 4-0 di Santiago Bernabeu. Sekarang di musim keduanya bersama klub, Inigo Martinez siap bermain di final pertamanya untuk Barcelona dan berharap untuk mengangkat trofi pertamanya bersama tim. Dalam wawancara dengan Barcawan, Martinez menekankan bahwa tim Katalan telah mengidentifikasi kelemahan Madrid dan siap untuk memanfaatkannya. Kami tahu apa yang harus kami lakukan, di mana harus menyerang Real Madrid, dan di mana mereka bisa menyerang. Kami akan melawan mereka, dengan penuh percaya diri dan dengan skuad yang lebih dari mampu. Kami sangat termotivasi dan bersemangat. Ini adalah trofi pertama tahun ini dan kami ingin memenangkannya. Itu dapat mendorong kami maju di kompetisi lainnya. Juventus capai kesepakatan dengan Barcelona untuk rekrut Ronald Araujo, tes medis di Turin pekan depan. Menurut laporan dari Republika yang dikutip bolasport.com, Juventus telah mencapai kesepakatan dengan Barcelona untuk mengangkut bek berusia 25 tahun itu pada bursa transfer musim dingin ini. Laporan tersebut juga mengeklaim bahwa Araujo telah dijadwalkan untuk melakoni tes medis di Turin pada minggu depan. Sayangnya, Republika tak mengungkap skema apa yang digunakan Juventus untuk memboyong Araujo. Musim ini, Araujo baru tampil satu kali membela Barcelona. Hal itu disebabkan karena cedera hamstring yang dialaminya saat membela timnas Uruguay pada Copa America 2024 musim panas kemarin. Sang bek sebenarnya sudah dinyatakan sembuh secara medis di awal Desember tahun lalu. Akan tetapi, staf pelatih Barcelona masih belum memberi lampu hijau untuk Araujo kembali beraksi hingga tahun 2024 berakhir. Araujo baru bisa kembali beraksi pada awal Januari ini. Sebelum mencapai kesepakatan dengan Juventus, Barcelona sebenarnya sempat berusaha memperbarui kontrak Araujo yang akan kadaluarsa pada Juni tahun 2026. Namun, pembicaraan tersebut tak mengalami kemajuan karena pihak Araujo kecewa dengan permintaan Barcelona. Blaugrana kabarnya meminta pemain yang memiliki julukan si kerbau itu untuk menerima pemotongan gaji yang besar demi bertahan di Camp Nou. Barcelona dikabarkan tak akan mendatangkan bek baru pada Januari ini meski Araujo pergi. Barcelona selamat. CSD berikan lampu hijau untuk pendaftaran Dani Olmo dan Pau Victor. Barcelona telah mendapatkan izin untuk memainkan Dani Olmo dan Pau Victor setelah Dewan Tinggi Olahraga CSD Spanyol memberikan langkah pencegahan yang memungkinkan kedua pemain tersebut tampil hingga kasus mereka diselesaikan secara resmi. Sebelumnya, baik Olmo maupun Victor dinyatakan tidak bisa bermain hingga akhir musim karena Barcelona gagal mendaftarkan mereka tepat waktu, yaitu sebelum memasuki tanggal 1 Januari tahun 2025. Kasusnya memang cukup rumit. Barca sudah mengupayakan segala cara untuk meloloskan pendaftaran Olmo dan Victor. Mereka juga terus bernegosiasi langsung dengan La Liga dan RFEF, namun tetap ditolak. Penolakan tersebut mendorong Barca untuk menempuh jalan terakhir, yaitu mengajukan kasus kepada Consejo Superior de Deportes CSD, yaitu lembaga olahraga tertinggi di bawah pemerintah Spanyol, yang dapat memberikan mandat terhadap perintah La Liga dan RFEF. CSD mengeluarkan pernyataan pada Rabu malam, menyatakan bahwa atlet profesional memiliki hak atas karir olahraga sesuai dengan potensi mereka dan dengan segala jaminan dan kepastian. Keputusan ini diambil untuk mencegah kerugian, olahraga dan ekonomi, yang dapat dialami oleh para pemain dan klub, serta potensi dampak lebih lanjut bagi tim nasional dan La Liga.
Dengan keputusan tersebut, Olmo dan Victor kemungkinan besar akan diizinkan bermain di La Liga mulai pekan depan, setidaknya hingga keputusan akhir diambil terkait banding Barcelona atas kegagalan pendaftaran mereka. Pemain buangan Barcelona mulai memikirkan kemungkinan hengkang di tengah pengucilan baru-baru ini. Pernah digembar-gemborkan sebagai masa depan Barcelona, kejatuhan cepat Ansu Fati tampaknya terus berlanjut di bawah kepemimpinan Hansi Flick. Meskipun pelatih kepala asal Jerman itu bersedia memberi Fati kesempatan kedua musim ini, tampaknya ia telah kehilangan kepercayaan kepada sang penyerang di tengah perjuangannya melawan cedera. Tren ini secara mencolok disorot di semifinal Piala Super Spanyol melawan Athletic Club, di mana Fati bahkan tidak masuk dalam bangku cadangan, tempat yang diambil oleh pemain muda Toni Fernandes, memperlihatkan seberapa jauh ia telah jatuh dalam urutan kekuasaan. Mengingat skenario ini, Fati tampaknya mulai tertarik dengan gagasan meninggalkan Barcelona, menurut laporan dari Diario Sport. Keinginan awalnya adalah bertahan sampai akhir musim, tetapi kurangnya kesempatan mungkin telah mengubah perspektifnya. Namun, kendala utama bagi kepindahan Fati adalah gajinya yang besar, yang diperolehnya saat perpanjangan kontraknya pada akhir tahun 2021. Fati menerima salah satu gaji tertinggi di Barcelona, sehingga sulit bagi klub manapun untuk menampungnya, bahkan dengan status pinjaman. Kontraknya dengan Barcelona berlaku hingga tanggal 30 Juni tahun 2027, tetapi melihat posisi dan kinerja saat ini, memenuhi persyaratan ini tampaknya semakin tidak mungkin. Dengan 3 minggu tersisa hingga bursa transfer Januari, Fati harus segera mengambil keputusan akhir tentang masa depannya, apakah akan tetap menjadi pemain cadangan di Barcelona atau memulai tantangan baru di tempat lain, dalam upaya untuk menghidupkan kembali karirnya. Through the highways, till my shadow turns to sun.